kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar TV. Apa namanya, diskresi atau apalah namanya, ketika secara administratif ada kendala, ya, apalagi kemarin kita juga baru ramai soal penonaktifan kepesertaan BPJKN ya, tapi dalam situasi bencana ini apakah kemudian ada kebijakan afirmatif yang diambil ya oleh pemerintah maupun BPJS Kesehatan, karena situasi bencana ini situasi yang tidak pernah diduga dan siapapun orangnya tidak ingin ya hal seperti ini terjadi. Nah, oleh karena itu tiga poin ini yang saya tanyakan, semoga ini juga menjadi dasar bagi kami untuk memperkuat kebijakan pada Kementerian Kesehatan dan juga mitra kerja kami lainnya di Komisi 9. Sekali lagi mudah-mudahan kedatangan kami ini menunjukkan rasa solidaritas dan bahwa kita akan terus bergandeng bersama untuk membangun kembali Padang Pariaman. Demikian dan tapi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neti. Masih ada Pak itu bagus. Ya, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bupati dan juga beserta jajaran, kami hormati juga Perpinda, teman-teman di komisi dengan Bu Ketua dan tentunya hadirin. Apa yang telah disampaikan oleh Pak John terkait musibah beberapa waktu yang lalu, tentunya ini hal yang cukup luar biasa, tapi kita tetap Pak John semangat. Tentunya kami semua yang ada bukan saja di Pariaman akan terus mendorong, dan yang terpenting apa yang menjadikan kebutuhan pasca bencana ini oleh pemerintah Padang Pariaman diusulkan, dan kemudian tentu pasti kami beserta Ibu jajaran di Komisi 9 dan Ibu Ketua pun untuk terus akan mengawal, mudah-mudahan karena dengan kebijakan Pak Presiden juga terkait kebijakan anggaran dan merintahkan kepada Kementerian Keuangan agar untuk memprioritaskan di mana wilayah-wilayah terkena bencana agar bisa dapat anggarannya diturunkan, kan menjadi usulan-usulannya pun mudah-mudahan dengan pasca bencana ini tentu kami juga terus mendoakan kepada yang kena musibah, dan kemudian juga semoga beliau tetap dikuatkan, kita semua semangat untuk terus agar kami berharap dengan figur Pak John ini Padang Pariaman akan tetap terus pulih, menjadi berkembang, tumbuh, dan tentunya kami siap mendukung, support, dan berbagai hal. Itu saja mungkin Pak. Ya, terima kasih. Oh ya, silakan Bu Vita Ervida. Ya, terima kasih pimpinan yang saya hormati Pak Bupati dan seluruh jajaran. Mengikut sebelumnya tentu saya juga ikut menyampaikan keprihatinan atas bencana yang ada. Akan tetapi ini saya ingin sedikit langsung bertanya saja terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan adanya titik pengungsian, Pak. Ada 33, tentu ini ada resiko-resiko pasca bencana dari segi kesehatannya. Tentu saya ingin tahu apa yang kemudian dilakukan untuk bisa pelayanan pasca bencana ini tidak kemudian berpotensi kepada penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian terkait dengan tadi sempat kita sudah meninjau rumah sakit, itu tipe D berarti ya? Tipe C di ini Parit Malino ya Pak ya? Malintang. Lalu kita sudah melihat tadi kondisi yang ada. Kami dari harapannya tentu bisa ditingkatkan kembali karena masih banyak harapan ini kan rumah sakit bisa menjadi rujukan. Apakah ini rumah sakitnya cuma ada satu, RSUD-nya di Kabupaten Padang Pariaman kan? Hanya satu
satu ini aja. Tentu masih banyak yang harus didukung oleh seluruh sektor, lintas sektor agar rumah sakit di Kabupaten Padang Pariaman ini bisa lebih ditingkatkan kembali. Apalagi tadi sudah disampaikan anggaran-anggarannya, kami dari Komisi 9 juga ikut ingin mengawal tentunya agar perbaikannya ke depan menjadi lebih baik lagi untuk akses layanan bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian terkait dengan pengadaan, tadi sempat disampaikan ada pengadaan ambulan ya Pak. Di puskesmas ini ada berapa ya Pak di seluruh Kabupaten Padang Pariaman? Ya. Ada 25. 25, berarti kan yang diajukan cuma 3 nih Pak. Berarti Kekurangan. yang kekurangannya aja. Berarti sebenarnya sudah ada, tinggal 3 saja begitu ya Pak ya. Baik. Kemudian juga tadi saya meng-highlight terkait dengan relokasi pembangunan puskesmas di sini. Ini mudah-mudahan kita semua bisa segera merealisasikan menjadi prioritas juga agar bisa layanan kesehatan khususnya di puskesmas ini bisa segera terrealisasi. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Ibu Vita Ervina. Di persilakan selanjutnya mungkin ini termasuk yang tuan rumah ini, Mbak Ade Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Bupati Padang Pariaman, Bapak Dr. Haji John Kennedy Ajis SH MH, seluruh jajaran Pak Sekda, yang kami hormati Ketua Tim dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Dr. Dini Haji Abdisari, Kepala Badan Kebijakan Protokol Kesehatan Prof. Asmi, ada Ibu Direktur juga Kesehatan Ajudan Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu anggota Komisi 9, kemudian dari BPJS Kesehatan, Ibu Dewas dan Deputi Direktur dari pemerintah provinsi juga, seluruh SKPD dan komunikasi pimpinan Kabupaten Padang Pariaman, hadirin yang kami muliakan. Hari ini tentu menjadi sebuah bukti bahwa DPR senantiasa ada di sisi Pak Bupati Padang Pariaman. Ini adalah kali kesekiannya setelah waktu itu, setelah beberapa hari pasca dan masih terjadi curah hujan. Gelombang pertama hidrometeorologi yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Kami bersama dengan Pak Menteri Menkes waktu itu langsung ke Padang Pariaman bersama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Padang Pariaman dalam rangka melihat bagaimana kesiapan dan progres atau juga pelayanan kesehatan yang ada di Padang Pariaman dalam rangka penanggulangan bencana di Sumatera Barat, khususnya di Padang Pariaman. Ini sudah sekian bulan lamanya Bapak dan Ibu. Pada hari ini Pak Presiden Pak Prabowo Subianto sudah berkali-kali datang ke Sumatera Barat. Sudah 2 kali, tidak hanya ke Padang Pariaman tetapi juga ada di Kabupaten Agam, dan ini beliau menjadikan highlight bahwa membawa berbagai menteri dan kepala badan, bagaimana perhatian beliau ini menjadi sesuatu yang prioritas, tidak hanya dalam rangka penanganan tetapi juga recovery dan revitalisasi. Hingga pada akhirnya beberapa kebijakan diambil, salah satunya adalah relaksasi transfer keuangan daerah yang mudah-mudahan ini dapat digunakan dalam rangka recovery di daerah-daerah terdampak. Kemudian juga Pak Bupati ada dana siap pakai yang tentunya ada salah satunya di Kementerian Kesehatan, yang ini juga dapat digunakan nanti tergantung bagaimana nanti data dan informasi terkait dengan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan pasca bencana banjir dan longsor khususnya di Padang Pariaman, dan juga mengidentifikasi kendala layanan kesehatan termasuk aspek sumber daya manusia. Dan kami ingin juga mengetahui Pak Bupati
bagaimana nanti report atau update data dari beberapa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disiapkan dan diberangkatkan oleh Menteri Kesehatan ke daerah-daerah terdampak bencana banjir dan longsor. Kemudian kami ingin juga memperoleh berbagai informasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah di Kabupaten Padang Pariaman, termasuk Bapak dari TNI dan Polri yang ini sudah kita bersama-sama melihat bagaimana lulu lantaknya daerah kita akibat banjir dan tanah longsor ini. Kemudian kami ingin juga mintakan pada Pak Bupati, ini dunia ini semakin cepat berputar dan kita perlu juga untuk melakukan pembaruan data terhadap peta kebencanaan yang ada di daerah-daerah. Nah, kadang kita melihat juga Bapak Ibu, Pak Bupati, bahwa ada daerah-daerah yang sebelumnya itu tidak pernah menjadi daerah yang merah, yang dapat diartikan sebagai daerah yang rawan terhadap bencana, tetapi malah menjadi bencana. Salah satunya di Padang Pariaman di itu Bapak. Dan ini tentu menjadi mitigasi awal bagi kita semua nanti, termasuk terkait dengan kesiapan masyarakat kita terkait dengan kewaspadaan bencana. Kemudian ingin kami sampaikan Pak Bupati terkait dengan universal health coverage yang tadi disampaikan bahwa di Sumatera Barat salah satu kabupaten kita yang kita sayangi dan kita cintai ini, Padang Pariaman, belum mendapatkan predikat universal health coverage yang tentunya dalam cita Presiden Pak Prabowo Subianto, sektor kesehatan adalah sebagai salah satu sektor penting dalam rangka menciptakan generasi kita yang mampan dan Indonesia maju di tahun 2045. Dan oleh karena itu yang tadi disampaikan, kita baru mencapai 84%, sehingga kita masih memiliki gap sekitar 14% menuju universal health coverage, sekitar kurang lebih 71.000 penduduk di Kabupaten Padang Pariaman yang belum mendapatkan jaminan mungkin ya terhadap UHC ini. Tapi alhamdulillah Pak Bupati, mudah-mudahan ini kita dapat dorong lagi, dan kami yakin dan percaya Pak Bupati ini adalah belum lama beliau diberikan amanah menjadi Bupati di Padang Pariaman. Waktu ini kami sampaikan tahun 2023 sampai tahun 2024 kami sudah bersama-sama kita waktu itu untuk mendorong agar adanya PPI dari APBN yang dapat dibawa ke Kabupaten Padang Pariaman, dan alhamdulillah waktu itu dengan perjuangan kita bersama sekitar kurang lebih 25 ribuan penduduk kita di Kabupaten Padang Pariaman akhirnya mendapatkan PPI dari APBN, dan kita ingin mengulang apa yang sudah kita lakukan di waktu tahun-tahun sebelumnya Pak Bupati. Dan yang terakhir yang kami sampaikan Pak Bupati terkait dengan obat-obatan. Bapak dan Ibu, obat-obatan ini tidak terlepas juga dari kebutuhan kita pada akhirnya, dan kami perlu ingin mendapatkan masukan juga dari Ibu Direktur RSUD Balitbang dan juga Pak Kepala Dinkes Dinas Kesehatan, bagaimana persoalan obat-obat ini jangan sampai terputus. Nah, ini ada juga obat-obat yang mungkin diperlukan oleh beberapa pasien yang memang tidak terlepas daripada obat-obatan. Salah satu mungkin pasien-pasien hipertensi. Dan terakhir terkait dengan vaksinasi. Capaian vaksinasi kita ini Pak Prof dan Ibu Yuli di Sumatera Barat adalah capaian imunisasi dan vaksinasi yang belum optimal di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu di saat kita tidak mengalami musibah bencana, kita masih memiliki usaha yang harus lebih untuk mencapai vaksinasi dan imunisasi yang lebih. Bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan di Pak Bupati? Mungkin bisa diberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan, bagaimana kira-kira usulan agar vaksinasi dan imunisasi ini khususnya yang di daerah darurat pasca banjir dan longsor ini, agar nantinya program vaksinasi dan imunisasi ini dapat diberikan lengkap kepada anak-anak kita yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Sekali lagi kami
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio Jalan Pertama Ajar TV. Iya, baik. Terima kasih